Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Jailani, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1905479. Kali ini saya akan membahas dan mereview suatu buku yang judulnya Ilmu Tafsir, karangan dari Profesor Dr. Haji Rasyon Anwar MAG dan Asep Muharram MUD. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 dengan penerbitnya Pustaka Setia Bandung. Kurang lebih terdapat 216 halaman dengan 10 bab gitu. Jadi saat kita melihat buku ini udah bisa mengira lah ya, ilmu tafsir, penjelasan tafsir di sini tuh hanya secara umum aja, secara global gitu, nggak merinci dan nggak memperdalami gitu. Karena babnya memang banyak tapi halamannya sedikit gitu, jadi pasti pembahasannya hanya dikit-dikit gitu ya. Jadi menurut saya buku ini tuh cukup recommended buat kalian yang memang ingin mempelajari atau sekedar tahu ilmu tafsir itu seperti apa, tapi tidak direkomendasikan untuk kalian yang memang ingin memperdalami ilmu tafsir, mengetahui kayak metode tafsir itu apa aja, terus biasanya para mufasir itu gimana sih menafsirkannya gitu, terus ya gitu-gitulah ya pokoknya. Baik, saya akan memulai pembahasan. Yang pertama itu ada terkait perkembangan ilmu tafsir. Sejak kapan sih ilmu tafsir ini berkembang gitu? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu tafsir sudah digunakan. Alasannya karena pada saat itu Jazirah Arab kan memang bahasa seharinya yang menggunakan bahasa Arab. Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi tidak semua kata yang ada dalam Al-Quran itu mereka tahu maknanya gitu. Jadi maknanya berbeda antara Al-Quran dan bahasa yang biasa mereka pergunakan. Ada juga kata-kata yang memang baru, jadi mereka sama sekali nggak tahu kata itu artinya apa. Contohnya seperti perbedaan makna dari dabbah. Dabbah menurut orang Quraisy itu merupakan hewan yang berkaki 4, atau lebih khususnya artinya itu kuda. Sedangkan makna di dalam Al-Quran, dabbah ini semua nama hewan yang memiliki roh, baik yang tinggal di darat, di laut, ataupun di gunung. Kemudian juga ada spesialisasi makna, contohnya seperti kata Rob. Menurut orang Quraisy ini artinya ada dua, ada Sayyid sama Al-Milik atau kepemilikan. Sayyid sendiri artinya tuan gitu. Sedangkan Rob dalam Al-Quran kan artinya beda ya. Kemudian metode apa saja sih yang dilakukan pada saat zaman Nabi Muhammad? Pertama ada menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi, yaitu seperti ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Walaupun hanya sedikit riwayat yang memang menjelaskan metode ini, tetapi seiring perkembangan zaman metode ini tuh disebut dengan tematik atau maudhu'i. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-An'am, terkait orang-orang yang beriman tanpa mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, itu dijelaskan dengan Quran surat Luqman ayat 13. Jadi bisa ayat dengan ayat atau surat dengan surat penjelasannya. Ada juga Al-Quran dengan hadis, jadi Al-Quran yang penjelasannya dengan hadis gitu. Atau ada metode soal, tanya jawab. Terkadang Nabi sendiri yang menanyakan pada sahabat gitu. Nah, metode ini tuh memang untuk memancing para sahabat bertanya tentang, mereka penasaran gak sih tentang apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Tapi gak jarang juga Nabi duluan yang bertanya. Contohnya seperti pertanyaan terkait matahari gitu. Kemudian sahabat tersebut menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Dan Nabi pun menjelaskan dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Yasin. Kemudian ada metode tikrar atau pengulangan. Jadi dalam beberapa sesi ada Nabi itu menjelaskan suatu ayat yang dijelaskan itu secara berulang-ulang sampai 3 kali gitu, agar membekas gitu ya di hati para pendengar, para kaum pada saat itu, nggak cepat lupa gitu. Kemudian ada perkembangan tafsir pada zaman sahabat. Latar belakangnya karena pada saat itu sudah banyak orang-orang non-muslim dan di luar Arab yang ingin masuk Islam gitu. Mereka tertarik untuk belajar syariah Islam, tetapi mereka nggak punya basic bahasa Arab. Akhirnya penafsiran ini sangat dibutuhkan gitu. Kemudian juga lahirnya generasi-generasi baru, seperti anak-anak dari para sahabat gitu ya, karena mereka tidak
terjun, maksudnya nggak ada pada saat penurunan Al-Quran, jadi mereka membutuhkan tafsir gitu. Kemudian juga perluasan negara Islam, karena Islam tuh udah meluas di sekitar Asia, kemudian juga adanya akulturasi budaya antara filsafat dengan ahlul kitab, jadi orang-orang membutuhkan penafsiran yang memang sahih, dapat dipercaya. Nah, metode yang digunakan pada saat para sahabat ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Nabi, hanya lebih perbedaannya itu hanya pada aspek ijtihad. Jadi para sahabat melakukan ijtihad untuk menafsirkan Al-Quran, juga bahasa Arab itu digunakan. Bahasa Arab, asbab nuzul, ijtihad itu digunakan pada metode zaman sahabat gitu ya. Terutama karena pada saat itu ada Ibnu Abbas yang memang bahasanya itu lebih luas dibanding sahabat-sahabat yang lain. Beliau tahu terkait syair, kemudian bahasa Arab atau pada zaman jahiliyah. Akhirnya Ibnu Abbas itu dijuluki sebagai tarjumunul Quran atau penerjemah Al-Quran. Kemudian ada pembahasan terkait i'jaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. I'jaz sendiri, i'jaz ini berarti melemahkan gitu ya. Atau pelaku yang melemahkannya disebut dengan mu'jiz. Nah, ada dasar urgensinya kita mempelajari i'jaz Al-Quran ini apa sih gitu, agar kita bisa lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita mengetahui keistimewaan Al-Quran, mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, itu secara tidak langsung bisa meningkatkan keimanan kita gitu ya, agar bisa lebih dekat kepada Allah gitu ya. Dengan cara apa kita bisa mengetahui makna Al-Quran? Itu dengan mempelajari contohnya seperti ulumul Quran atau ilmu-ilmu terkait Al-Quran kayak gitu. Nah, pada Nabi Muhammad sendiri menggunakan Al-Quran ini pada zamannya itu sebagai untuk menantang orang-orang yang memang tidak mempercayai Al-Quran, baik pada zamannya atau pada zaman setelahnya. Karena sampai saat ini pun masih ada orang-orang yang memang tidak percaya terhadap kitab Al-Quran. Padahal beberapa ilmuwan itu telah membuktikan ya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan hanya sebuah cerita, tapi memang kisah yang nyata gitu, yang memang entah itu kisah yang lampau atau kisah yang akan datang itu memang benar adanya kayak gitu. Kemudian juga Nabi pernah menantang orang-orang Quraisy untuk bisa nggak sih membuat sesuatu yang memang sama dengan Al-Quran, itu dalam 3 tahapan. Pertama, membuat satu kitab penuh yang memang serupa dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bisa nggak sih membuat 10 surat saja yang memang sama persis seperti Al-Quran gitu, mulai dari bahasanya ataupun dengan gaya bahasa Al-Qurannya gitu ya. Kemudian yang terakhir, bisa nggak membuat satu surat saja yang memang serupa dengan Al-Quran. Dan pada kenyataannya orang-orang Quraisy tersebut nggak bisa, sekalipun penyair yang memang terkenal pada saat itu. Contohnya seperti Abu Al-Walid yang diutus oleh pemimpin Quraisy untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Kemudian Abu Al-Walid bertemu dengan Rasulullah SAW ketika membacakan Quran surat Fusilat. Akhirnya tuh dia kayak tercengang, oh bahasa Al-Quran memang benar-benar nggak bisa ditandingi gitu, sekalipun dia seorang penyair. Nah, kemudian juga ada Musailamah bin Habib Al-Kadzab. Kita udah sering dengar ya terkait Musailamah Al-Kadzab, itu orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dia juga berkata bahwa saya juga menerima Al-Quran yang turun dari langit yang dibawa oleh malaikat, namanya itu Rahman. Ada beberapa kayak ayat mungkin ya menurut dia, contohnya itu seperti alfilu malfilu, gajah. Apa itu gajah? Apakah engkau tahu apa itu gajah? Gajah yang memiliki belalai yang panjang, kayak gitu. Terus kemudian ada seorang penyair ulum yang mengkritik dari aspek kebahasaannya gitu. Apa yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab ini itu nggak layak disebut syair gitu, bahkan karena ini tuh sama sekali nggak ada artinya, nggak mempunyai makna gitu. Jadi memang udah terbukti tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran gitu dalam segi apapun, termasuk gaya bahasanya. Namun terkait kemukjizatan Al-Quran ini ada beberapa pendapat ya. Contohnya seperti pendapat dari kaum Mu'tazilah khususnya, yaitu ada sorfah. Sorfah di sini itu artinya pemalingan. Jadi maksud kaum mereka
Sebenarnya manusia itu bisa menandingi Al-Quran, bisa membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, tetapi karena Allah telah memalingkan kemampuan kita, akhirnya kita nggak mampu lah gitu, karena memang udah Allah tuh udah intinya kayak udah mencabut kemampuan kita gitu untuk bisa menandingi itu. Jelas lah bagi kaum Mu'tazilah sendiri ini banyak dukungannya gitu, tapi untuk ulama-ulama lain sangat tidak menyetujui, sangat menentang, karena secara nggak langsung mereka itu bilang bahwa Allah menantang seseorang untuk berbicara, tetapi sebelum seseorang itu berbicara Allah telah memotong lidahnya. Jadi pendapat ini tuh itulah ya, Al-Quran ini mempunyai mukjizat bukan dari zatnya, tetapi bighairihi, yaitu dengan pemalingan Allah terhadap kemampuan kita, sehingga kita tidak bisa membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Kemudian juga yang menurut saya ini inti dari buku ini, yaitu ilmu tafsir. Ada pembahasan tentang tafsir sendiri. Pertama itu berdasarkan dari sumbernya. Ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'sur ini lebih menafsirkan Al-Quran dengan mendasarkan pada penjelasan Al-Quran itu sendiri, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, penjelasan dari sahabat berdasarkan ijtihadnya, dan penjelasan dari para tabi'in gitu. Nah, untuk otoritas penjelasan dari tabi'in, ada beberapa ulama yang memang tidak menyetujui. Contohnya seperti Abu Hanifah. Beliau berkata bahwa apa yang datang dari Nabi harus kita terima, dan apa yang datang dari tabi'in kita harus menyikapinya. Dia laki-laki, kami pun laki-laki. Jadi kenapa sih tidak kurang menyetujui atau keabsahannya itu kurang diterima dari para tabi'in? Karena terkadang tabi'in itu dalam menafsirkan tidak hanya bersumber pada ijtihad pada penjelasan para sahabat saja gitu, tapi juga dia mencampurkan dengan ijtihadnya sendiri, dengan subjektivitas dia sendiri gitu. Jadi karena tabi'in dianggap tidak ada langsung dengan Nabi, sehingga keabsahannya itu diragukan. Tapi juga ada beberapa ulama yang memang bisa menerima penjelasan dari tabi'in kayak gitu. Kemudian ada tafsir bir ra'i. Ra'i sendiri artinya itu ada i'tikad, keyakinan, ada juga qiyas atau analogi, dan ijtihad. Namun, ra'i dalam pembahasan ilmu tafsir ini maknanya adalah ijtihad. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa tafsir bir ra'i ini adalah penafsiran yang berdasarkan pada hasil pemikiran atau hasil ijtihad dari para mufasir. Kemudian juga ada metode tafsir, ada tahlili. Tahlili ini tuh lebih memerinci gitu ya, setiap ayatnya, kemudian kalimatnya, setiap suratnya itu kosakatanya memang benar-benar memerinci banget gitu penafsirannya. Beda dengan metode ijmali atau global. Ini penafsirannya lebih ke umum agar bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Kemudian yang kedua itu ada tafsir bir-ra'i. Ra'i ini artinya adalah i'tikad atau keyakinan, kemudian ada qiyas atau analogi, dan ijtihad. Namun dalam pembahasan tafsir, ra'i ini artinya lebih ke ijtihad. Jadi tafsir bir-ra'i adalah penafsiran yang berdasarkan pada pemikiran atau hasil ijtihadnya para mufassir. Nah, ra'i ini kan merupakan sebuah corak yang lahir karena awal munculnya itu perkembangan keilmuan Islam dan mulai banyaknya ragam disiplin ilmu. Ada juga interaksi antara orang Islam dengan Yunani yang memang mereka lebih mengedepankan akal. Jadi tafsir ra'i ini menekankan pada pemikiran ya, penafsirannya. Kemudian ada dua pendapat, yaitu yang membolehkan dan melarang adanya tafsir bir-ra'i. Bagi mereka yang melarang itu argumennya pertama, jika kita menafsirkan Al-Quran dengan ra'i atau pemikiran yang kita nggak tahu tanpa mempunyai pengetahuan gitu ya, berarti hasil penafsirannya pun hanya berupa perkiraan. Kemudian yang kedua, yang berhak menafsirkan Al-Quran itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi pernah bersabda yang intinya itu siapapun orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan pemikirannya saja tanpa yang mengetahui apapun, maka bersiaplah untuk menempati neraka. Dan yang terakhir, memang sudah menjadi kebiasaan baik bagi para sahabat ataupun tabi'in, di mana saat menafsirkan itu
sangat perlu kehati-hatian gitu. Dan argumen bagi mereka yang membolehkan adanya roi. Yang pertama, karena di dalam Al-Quran itu beberapa kali merujuk pada agar kita itu bisa memahami Al-Quran atau berpikir terkait makna Al-Quran gitu. Kemudian yang kedua, jika memang roi ini dilarang, mengapa ijtihad tidak gitu? Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak menerangkan semua ayat Al-Quran. Secara nggak langsung berarti Nabi Muhammad mengizinkan kaumnya untuk berijtihad sendiri terkait ayat-ayat yang memang tidak diterangkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, adanya selisih dari dari hasil pemikiran, adanya perselisihan di antara penafsiran para sahabat gitu. Nah, kalau memang mereka berselisih terkait penafsiran, berarti kan mereka menggunakan pemikirannya sendiri ya, makanya ada perbedaan di antara sahabat. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas, ya Allah berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas dan takwil. Takwil di sini itu maksudnya adalah ijtihad atau pemikiran. Nah, kemudian ada macam-macam tafsir berdasarkan metodenya. Pertama itu ada metode tahlili, di mana metode ini tuh uraian maknanya tuh kosakata, makna kalimat, sama maksud setiap unggahannya itu di aspek semuanya tuh diterangkan gitu ya. Beda dengan metode ijmali atau global. Jadi metode ini tuh lebih ke penafsirannya tuh secara umum, secara global agar bisa diterima dan dipahami oleh semua orang. Kemudian juga ada tafsir muqaron. Muqaron ini atau perbandingan. Jadi seperti membandingkan ayat Al-Qur'annya satu dengan ayat Al-Qur'an yang lain atau lebih merujuk pada pendapat para mufassir gitu. Dan yang terakhir ada metode maudu'i atau tematik yang sebelumnya telah saya sampaikan ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang memang kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.